당장 옥문을 부숴라! 예, 전하. 주상께서 그래서 더 의심스럽습니다. 어명이라 했습니다! 선아, 내 말 믿어. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Episode ini dibuka dengan kesalahpahaman besar yang mengguncang istana kerajaan. Ibu Suri menuduh Jiong telah meracuni putranya, yaitu Pangeran Jinmyong, yang tiba-tiba tak sadarkan diri setelah menyantap hidangan buatannya. Tanpa memberi kesempatan membela diri, Jiong ditangkap, disiksa, dan dipaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Para koki istana hanya bisa terdiam, tak berdaya menghadapi kekuasaan Ibu Suri. Namun di tengah keputusasaan itu, Gilgem bersikeras melapor kepada Raja Ihon demi menyelamatkan Jiong dari fitnah tersebut. Tak lama kemudian, Kepala Kasim menghadap Raja Ihon dan melaporkan bahwa Jiong telah disiksa dan dikurung oleh Ibu Suri karena Pangeran Jinmyong tak sadarkan diri usai makan siang bersamanya dan juga Jiong. Mendengar hal itu, Raja Ihon segera bergegas ke penjara istana untuk membebaskan Jiong. Melihat Jiong yang terpasung, tubuhnya penuh luka, membuat hati sang raja terguncang. Raja memerintahkan penjaga untuk segera membebaskan Jiong. Namun perintah itu tak dapat dilaksanakan karena kunci penjara berada di tangan Ibu Suri. Raja Ihon pun meminta Ibu Suri agar segera membebaskan Jiong. Alih-alih menuruti, Ibu Suri justru menuduh Raja Ihon sebagai dalang di balik insiden ini. Ia menuduh Raja Ihon merasa terancam oleh keberadaan Pangeran Jinmyong yang dianggap berpotensi merebut tahta kerajaan. Tuduhan itu membuat Raja Ihon murka, namun di tengah ketegangan yang hampir berujung pertumpahan darah, Jiong dengan sisa tenaganya berusaha menenangkan Raja Ihon. Ia memohon agar Raja tidak terpancing emosi, karena kekerasan hanya akan memperkeruh keadaan. Raja Ihon sangat terluka oleh tuduhan tersebut. Ia mengaku selalu menghormati Ibu Suri dan menyayangi Pangeran Jinmyong meskipun mereka hanya saudara tiri. Ia bersumpah akan membuktikan bahwa dirinya dan Jiong tidak bersalah, serta menghukum siapapun yang telah berani memfitnah mereka. Dengan hati yang hancur, Raja meminta Jiong untuk bertahan. Ia berjanji akan menemukan dalang yang sebenarnya. Jiong pun berpesan agar Raja Ihon mampu menahan diri dan tidak menggunakan pedangnya saat emosi. Rupanya pesan Jiong memiliki arti, dia tidak ingin Raja Ihon dikenang sebagai raja yang zalim seperti yang tertulis di buku sejarah. Di sisi lain, Pangeran Jaesan merasa puas karena berhasil membuat situasi istana menjadi tegang. Ia pun telah menyusun rencana baru untuk melengsarkan raja dengan memanfaatkan perpecahan yang sedang terjadi. Sementara itu, suasana dapur istana diliputi kesedihan. Gilgem terus menangis mengkhawatirkan nasib Jiong, karena Pangeran Jinmyong belum juga sadar. Raja Ihon dibantu tabib istana mulai menyelidiki penyebab hilangnya kesadaran sang pangeran, sebab hanya Pangeran Jinmyong yang tak sadarkan diri setelah menyantap hidangan tersebut. Raja kemudian mendatangi kediaman Ibu Suri untuk memastikan apa saja yang dikonsumsi Pangeran Jinmyong setelah makan siang bersamanya. Dari sana, Raja menemukan petunjuk bahwa sang pangeran telah mengonsumsi obat tertentu selama 2 minggu terakhir. Obat itu segera dibawa untuk diselidiki kandungannya. Secara mengejutkan, Ibu Suri Agung berhasil membujuk Ibu Suri Hyun untuk membebaskan Jiong. Namun kebebasan itu bukan tanpa syarat. Jiong diberi waktu 3 hari untuk membuktikan bahwa dirinya dan Raja Ihon tidak terlibat dalam insiden ini demi menjaga kedamaian istana. Jika gagal, Jiong harus mengakhiri hidupnya sendiri agar Raja Ihon tidak ikut terlibat. Dengan penuh keyakinan, Jiong menyetujui syarat tersebut. Jiong pun kembali ke dapur istana. Para koki menangis haru karena Jiong masih hidup dan dibebaskan. Sementara itu, Raja Ihon begitu fokus menyelidiki tanaman obat yang diminum Pangeran Jinmyong hingga terus menolak untuk makan. Namun kali ini berbeda. Ketika mendengar suara Jiong memintanya untuk makan, Raja terkejut dan segera menghampirinya. Rasa rindu dan kekhawatiran yang terpendam akhirnya terluapkan. Tanpa sadar, Raja Ihon mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Jiong.
Namun Jiong menyadari ini bukan waktu yang tepat. Jiong memberitahu Raja Ihon bahwa ia dibebaskan oleh Ibu Suri Agung untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia pun mengungkapkan syarat dari Ibu Suri Agung. Jika gagal membuktikan dirinya tak bersalah, ia harus mengakhiri hidupnya sendiri. Hal itu langsung dicegah oleh Raja Ihon. Jiong tak boleh menyakiti dirinya sendiri dalam keadaan apapun. Demi mencari kebenaran, Raja Ihon mencicipi obat yang selama ini diminum Pangeran Jinmyong. Tak lama kemudian, Raja pun jatuh sakit dengan gejala yang sama. Dari situlah tabib istana akhirnya menemukan penyebabnya. Jika obat itu dikonsumsi bersamaan dengan ginseng, bisa berubah menjadi racun yang mematikan. Tabib pun segera meracik penawar untuk Raja dan Pangeran. Situasi berbalik berbahaya bagi Pangeran Jesan dan selir Kang Mokju. Raja Ihon memerintahkan Gonggil untuk menangkap tabib yang mengirim obat tersebut. Namun selir Kang Mokju lebih dulu memerintahkan dayangnya untuk membungkam tabib agar kejahatannya tidak terbongkar. Untungnya rencana itu digagalkan oleh Gonggil. Rupanya Gonggil menyadari senjata yang digunakan dayang itu sama dengan senjata yang melukai mendiang kakaknya di masa lalu. Akhirnya kebenaran terungkap bahwa selir Kang Mokju adalah dalang pembunuhan kakaknya karena cemburu melihat kedekatan mereka dengan sang raja. Tabib itu pun mengaku bahwa ia meracuni Pangeran Jinmyong atas ancaman selir Kang Mokju. Namun sebelum bisa dijadikan bukti untuk mengungkap kejahatan mereka, tabib dan dayangnya justru tewas di tangan selir Kang Mokju. Raja Ihon segera mendatangi selir Kang Mokju. Meski selir Kang Mokju bisikeras membantah terlibat dalam insiden ini, Raja Ihon dengan murka bersumpah akan menghukum siapapun yang berani memfitnahnya tanpa ampun, meski harus mengorbankan nyawa. Raja membawa obat penawar kepada Ibu Suri. Semua bersyukur ketika Pangeran Jinmyong siuman, dan Jiong pun terbukti tidak bersalah. 안정을 찾아가고 있사옵니다. Episode ini ditutup dengan Pangeran Jesan yang kembali menyusun rencana licik. Kali ini ia memanfaatkan sosok yang selama ini disembunyikan dari istana, yaitu nenek dari ibu kandung Raja Ihon yang diasingkan sejak sang ibu dilengsarkan. Apakah rahasia kelam tentang kematian ibunya akan terungkap, atau justru memicu perpecahan yang lebih besar di dalam istana kerajaan? Yuk kita bahas episode selanjutnya di channel K-Drama Entertainment. Bye-bye!